kalau siswa-siswi di Simprasur mudah-mudahan ya sukses ya. Amin. Jadi pelajar yang baik, nanti punya masa depan yang cerah. Kalian membawa alma mater SMA 10 supaya bisa dikenal di kalangan masyarakat. Hai, aku Abigail Zara Alvarezi. Hai, aku Andre Novel Ramadan. Hai, aku Brasilia Nanda Puspitasari. Sarangeo. Hai, aku Chelsea Buminda Ramadhani. Hai, aku Charlene Dania Ramira. Hai, aku Vegan Zari Bufa Omori. Hai, Sobat Semandasa. Bersama dengan aku Lia. Aku Abel. Dan juga di belakang Aku Vega. Aku Andre. Aku Alin. dan juga ada Chelsea. Where are you, Chelsea? Oh my god, Chelsea menjadi fotografer dadakan. But that's okay, karena hari ini kelompok 4 dengan subtema keagamaan akan melaksanakan tugas jadi kokurikuler kelas 12 semester genap. Di mana, Bel? Di Kampung Warna-Warni Jodipan. Malang. Ya, kalian bisa melihat ya di sini. Trik banget, tapi nggak akan menyurutkan semangat kita sebagai warga Semandasa untuk selalu melaksanakan tugas ya. Yes. Karena ini akan menjadi vlog yang paling seru. Nah, kira-kira kalian bingung kan perbedaannya kampung warna-warni Jodipan Malang dengan kampung-kampung lainnya itu apa? Jadi langsung aja yuk kita saksikan videonya. Stay tune. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semandasa. Kali ini aku sudah bersama dengan salah satu tokoh masyarakat, yaitu Ketua RW 02 ya Bapak ya? Ketua 02, juga ketua warna-warni gitu. Masya Allah, sudah lengkap ya teman-teman ya. Jadi kali ini kami dari kelompok 4 akan mewawancarai mengenai subtema keagamaan depan ya. Jadi Bapak punten dengan Bapak siapa dan peran Bapak apa dalam kegiatan keagamaan di Kampung Warna-Warni ini? Kalau saya pertama juga ketua RW 2 Jodipan ya, Iya. juga ketua kampung warna-warni. Kalau sebagai agama juga saya kebetulan takmirnya musola juga ya. Masya Allah. Cuma mengetahui pengen agama mungkin saya ndak mondok ya, ngajinya ngurungokno dah. Itu sudah tahu basicnya gitu Ya, Pak. itu dasar-dasarnya aja. Oke. Dengan Bapak siapa? Pak Soni Parin. Bapak Sony. Ya. Oke, betul-betul Bapak. Lalu apa saja bentuk kegiatan keagamaan di Kampung Warna-Warni Pak biasanya? Kalau kegiatan yang rutin ya itu Mbak, sholat jamaah 5 waktu itu ya pasti itu harus itu ya. Kedua kalinya kalau ada kegiatan yang rutin itu kalau malam Rebo itu ada sholawatan, tahlilan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu Jumat malam satu ya. Kalau apa itu kalau Jumatnya itu seluruh RW sama-sama ya. Ada tahlilan sama, tapi kalau khusus untuk warna-warni saja ibu-ibunya ada kegiatan sholawatan itu Jumat malam satunya. Oke. Apa ada hadroh gitu Pak? Iya. Wih, asik banget. Iya. Ramai gitu Pak Iya, lumayan. Biasanya kalau sholawatnya dilakukan di musola atau di beberapa rumah? Kalau sholawatnya bapak-bapak di musola, tapi kalau ibu-ibu door to door mah ya. Wih. Gantian katanya. Yang bikin akrab semua gitu ya Pak ya? Ya, lebih baik, lebih sering bertemu. Siapa saya kalau sering bertemu kan seperti keluarga sendiri. Alhamdulillah. Menurut Bapak apa nilai keagamaan yang perlu ditanamkan di masyarakat? Nilai keagamaan apa ya itu Mas, secara lebih kita lebih mendalam agama, lebih mendekati diri pada Allah ya. Kalau dasarnya itu mungkin orang akan jalan sendiri. Kalau dekat pada Allah kan ini kan takut pada Allah kan. Kalau orang sudah ada perasaan takut, salah diajak apapun gampang. Iya. Kau lah ngapus sih. Ya. Bener. Oke, terus ini kan Kampung Warna-Warni kan termasuk salah satu ikon dari Kota Malang ya Pak Nggih. Yang pastinya dia banyak banget wisatawan yang datang ke sini gitu. Lalu kenapa nilai keagamaan ini masih penting gitu di Kampung Warna-Warni di tengah
jadi wisata gitu? Kalau agama itu memang yang harus utama Kak, ya Pancasila aja harus ketegangan kan gitu kan. Itu tidak boleh dinomor duakan itu. Nomor satu, Orang itu apapun seperti kerjaannya apapun kalau agamanya kuat insya Allah baik. Dimudahkan. Kalau agamanya nggak ada korupsi muncul kan gitu. Tapi kalau imannya kuat, kalau kepada Allah otomatis mau yang jelek-jelek nggak mau. Justru mau sedekah kan. Nolong teman. Gitu. Jadi agama tidak boleh nomor duakan yang nomor satu. Iman nomor satu. Iya betul. Alhamdulillah. Selanjutnya itu bagaimana pesan Bapak untuk ke generasi muda agar kuat dengan nilai keagamaan? Ya bukan anak-anak pun, terutama kuncinya orang tua ya. Orang tua harus sejak dini itu dididik Mas ya. Sejak PAUD aja sudah dimasukkan itu. Berarti kalau sudah kebiasaan seperti itu, saya makin gede, tidak usah disuruh akan berangkat sendiri ya. Seperti anak saya ya tidak usah dari awal sudah dididik, bukan gede. Pernah ini saya harus gimana kan jalan dengan sendirinya. Justru kalau misalnya dari mulai kecil sudah terbiasa sholat lima waktu tuh nanti kalau ketinggalan satu rasanya kayak berdosa banget. Iya, Pak, seperti punya utang gitu ya. Iya. Kita harus bayar gitu. Jadi kayak waduh maaf ya Allah gitu-gitu Iya. Aja kita kalau sudah seperti itu memang sahabat terlambat waktu aja bukan tidak semua terlambat waktu sepertinya supaya menyesal gitu ya. Gitulah kira-kira. Benar-benar. Lalu ini Pak, bagaimana partisipasi warga di Kampung Warna-Warni ini terhadap kegiatan keagamaan gitu? Mungkin banyak yang ikut atau banyak yang absen gitu? Alhamdulillah Mbak ya. Sengkaman banyak yang ikut ya. Mungkin namanya orang yang malas ya ada aja, tapi kan kebanyakan itu baik itu ibadah 5 waktunya maupun kegiatan yang mungkin yang berbentuk sedekah, menolong antar teman dan lainnya itu tetap banyak yang seperti itu. Mungkin Bapak ada pesan untuk siswa-siswi di SMA Negeri 10 Malang Bapak? Ya, kalau siswa-siswi di masuk mudah-mudahan ya sukses ya. Amin. Jadi pelajar yang baik, nanti punya masa depan yang cerah. Amin. Moga-moga jadi bupati, wali kota, nggak apa kan? Nanti kerja sama dengan kamu warna-warni Bapak. Itulah mudah-mudahan Anda berhasil. Amin. Satu pertanyaan lagi Bapak, ini apakah ada tokoh agama dari luar yang bekerja sama dengan Kampung Warna-Warni? Ada Mas dari Masjid Jamek ya. Dari Masjid Jamek itu kadang-kadang memberikan bimbingan ke sini gitu. Tapi jarang ya, mungkin sebulan 2 bulan sekali kan gitu. Bimbingannya bentuk apa Bapak? Ya, berikan arahan, pengajian, pengetahuan tentang lingkungan agama gitu aja. Berarti ada tokonya ya, itu dari tokoh Masjid Jamek itu ya Bapak? Hebat sekali ya kamu warna-warni ini. Sudah selesai Bapak pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Untuk teman-teman didengarkan ya apa yang dibilang oleh Pak Sony ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bapak. Anda berhasil semua. Amin, ya Allah. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kami bersama dengan Pak dan tentunya kami akan mewawancarai beliau mengenai tema keagamaan. Jadi kami dari kelompok 4 akan sebelumnya mohon Bapak dengan Bapak siapa dan peran Bapak apa dalam kegiatan keagamaan di Kampung Warna-Warni? Ya, saya salah satu warga di sini dan juga pengurus dari Kampung Warna-Warni. Ya. Untuk dengan Bapak siapa gitu? Agus. Bapak Agus. Peran Bapak apa gitu dalam kegiatan keagamaan di sini? Peran saya hanya warga aja. Iya. Jamaah saja. gitu. Iya. Saya hanya pengurusnya Kampung Warna-Warni. Nggih. Itu Bapak, jadi saya kan sempat melihat di media sosial terutama di Instagram ada highlight atau sorotan yang menunjukkan Idul Adha tahun 2022 itu terlihat sapinya itu diturunkan Bapak dari tangga gitu. Iya. Jadi memang itu selalu dilakukan setiap tahun ya? Iya, setiap tahun. Dan itu menyembelihnya di mana Bapak? Di bawah situ, Pak. Oh di
sapi, ya. Itu pasti banyak sekali Bapak yang ikut. Iya, banyak. Jadi para pengunjung juga akan lihat dari keagamaan di sini dengan pemotongan sapi ataupun kambing, ya. Jadi pembagiannya tetap merata ya? Tetap semuanya, ya, sampai kita bisa ke tempat yang lainnya. Ya. Saya tahunya ada berapa sapi Bapak? Alhamdulillah kita bisa motong sapi sampai dengan 9 kambing, yang besar-besar ya. Ya. Oke Bapak, kan di sini kan apakah mayoritasnya yang muslim gitu Pak? Ya, mayoritas. Tetapi mohon maaf ada yang non muslim? Ada. Ya, jadi bagaimana kegiatan atau kegiatan untuk yang warga-warga yang mohon maaf kan muslim, kalau misalnya sedang ada kegiatan keagamaan di Keagamaan ya. Ya, contohnya apa? misalnya tadi dari Bapak Sony itu ada pengajian, ada sholawatan gitu. Misalnya untuk yang beragama non muslim itu apakah di sini mempunyai tempat ibadah sendiri atau bagaimana? Kalau maaf non muslim tempat ibadahnya dia di luar, jadi tidak ada, kita hanya menyediakan musola saja, atau yang lainnya seperti ibu-ibu tahlil, ya keagamaan hadra, pengajian maupun yang lainnya, ya seperti tibaan juga. Tapi di non muslimnya mereka berkegiatan di masing-masing tempatnya yang mungkin seperti jamaahnya ya, nah, ada itu aja. Biasanya kan ini non muslim ada harinya sendiri Bapak. Ya. Itu bagaimana agama yang muslim Toleransinya, ya. Yang agama non muslim. Ya, jadi kita tetap tidak ada masalah dan tidak ada no problem lah bagi mereka. Jadi antara non muslim dan muslim kita sangat guyup, tidak ada seperti yang bermusuhan atau memandang mereka lebih rendah ataupun lebih tinggi, enggak. Jadi semua sama aja. Jadi kalau kita muslim membagi-bagikan seperti lebaran itu ada selamatan ya, biasanya kan dikirim ke tetangga ya. Itu sama non muslim juga dikasih. Mereka pun kalau mengadakan kegiatan seperti itu yang sama di hari Natal atau lainnya ya tetap kita terima. Itu aja. Berarti toleransinya di Kampung Warna-Warni ini sangat kuat ya Bapak? Oh, alhamdulillah. Iya. Jadi pengen join Pak saya. Oh, boleh, silakan. Banyak di sini. Nah, tipaan ibu-ibu itu banyak yang mungkin membutuhkan beberapa orang yang dari luar mungkin ikut bergabung. Dan berkaitan dengan hal itu Bapak, jadi pengurus kira-kira Bapak tahu nama dari pengurus masjid atau musola yang berada di atas tadi Pak? Di sini dikelola atau pengurus masjidnya, marbot maupun yang lainnya mungkin sekitar 5-an lah. Salah satunya yang Mbak datangi tadi Pak Sony Parin itu ya. Terus Pak ada berapa ustadznya, salah satunya Pak Sutiono namanya, itu anaknya dari Pak RW-nya. Ya, terus ada 3 orang yang lainnya itu tersebar di beberapa RT. Iya. Lalu bagaimana Bapak cara untuk agar golongan tua gitu mengajak golongan muda, kan biasanya kan golongan muda agak ngalas gitu Bapak ya untuk mengikuti kegiatan keagamaan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan di Kampung Warna-Warni ini? Jadi di sini alhamdulillah antara pengurus seperti masjid ya, musola lah katakan, sama pengurus Kampung Warna-Warni sama warga berkolaborasi. Jadi justru kebanyakan yang di sini yang aktif itu anak mudanya. Wih. Iya. Sekarang Taruna Pak di sini. Sekarang Taruna ada. Berarti anak mudanya nggak malas-malasan tentang agama? Oh siap. Jadi kalau saya membutuhkan mereka untuk menghadirkan hadronya, mereka sudah siap. Jadi yang tampil itu anak muda semua. Iya. Bapak nggak join Mbak? Ya itu salah satunya. Ya salah satunya di situ. Jadi saya ini hanya menggerakkan saja. Ya. Jadi supaya anak-anak ini bisa eksis, latihannya juga oke, peralatannya bagaimana ya juga kita pikirkan seperti itu. Oke. Apa pesan Bapak untuk anak SMA Negeri 10 tentang keagamaan? Kesan saya kalian generasi muda ya, mempunyai prestasi, mempunyai ambisi ya, tunjukkan itu sebagai bentuk apresiasi terhadap negara Indonesia ini, menjadi generasi penerus ya, menjadi generasi percontohan supaya lebih sukses ke depannya. Kalian membawa alma mater SMA 10 supaya bisa dikenal di kalangan masyarakat, terutama Anda sekarang datang di Kampung Warna-Warni. Kami melihat budi pekerti Anda, tingkah laku Anda sebagai generasi yang sangat bagus. Apalagi Gen Z itu sekarang dibutuhkan untuk peran pembangunan di Indonesia. Jauhi narkoba ya, taat pada orang tua ya. Oke, hanya itu pesan saya. Terima kasih Bapak. Siap. Kami juga mohon doanya. Ini satu angkatan
Ya. sudah mau ke perguruan tinggi gitu. Oh, siap. Semoga kami bisa diterima di perguruan tinggi yang kami ingin. Amin. Ya, nanti kalau di perguruan tinggi kalian berhubungan dengan kamu tematik, datang aja ke sini cari nama saya. Baik, Jadi Bapak. saya membawai 5 universitas di sini sebagai bapak angkat mereka untuk ber-KKN di sini. Ya, Unipro, UM, Macung, ya, UMM, ya. Keren sekali. Ya, UMM, Untar Jakarta, ya, terus ITS. Sekarang ketambahan ITN sama Sarip Hidayatullah ya. Berarti tidak hanya dari Malang saja Bapak. Iya, banyak. Dari Kalimantan pun ada. Ya. Mas sudah mendunia sekali Bapak ini. Betul. Oh iya. Juga sudah sering banget dibikin syuting ya Bapak ya. Ya, syuting. Joey's Band juga pernah di sini. Ya, terus dari negara Prancis kita sudah ada kontrak, jadi setiap tahun mengadakan syuting di sini untuk live ke negaranya. Jadi banyak pendatang asing salah satunya melihat itu. Ada lagi? Sudah. Ya. Sudah Bapak, terima kasih Siap. banyak atas Oke. waktunya. Terima kasih untuk Ya. Sobat Semandasa. Jangan lupa didengarkan pesan dan kesan dari Bapak Bagus. Ya. Dan jangan lupa untuk ditonton sampai habis ya. Kita ambil pesan-pesan baiknya. Terima kasih Bapak. Siap. Oke, sukses, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Bapak. Ya. Vega mau mandi, ayo Meg, nyebur. Ketik 1 untuk Vega nyebur. Satu. Ada namanya enggak? Nah, segitu dulu ya video dari kelompok 4 dengan implementasi kegiatan keagamaan di sosial masyarakat Kampung Warna-Warni. Gimana? Menarik kan Sobat Semandasa? Jangan lupa untuk selalu disaksikan videonya dari awal sampai akhir. Dan pastinya ini kan berisi baik banget ya, manfaat, dan juga kita bisa mengetahui apa aja sih kegiatan keagamaan yang ada di Kampung Warna-Warni, dan juga gimana sih partisipasi masyarakat di Kampung Warna-Warni terhadap kegiatan keagamaan. Oke, jadi aku Lia, aku Chelsea, aku Abel, aku Alin, Aku Vega. Aku Andre. kami pamit undur diri. Bye bye Sobat Semandasa.